Terakhir untuk Pak Zaini, So, bagaimana kira-kira peran pemilih muda Pak? Karena tadi saya sampaikan kalau di tingkat nasional itu pemilih muda yang terdiri dari Gen Z dan pemilih milenial itu mencapai angka di 55% Pak, jumlah pemilih. Bayangkan DPT secara nasional. Sementara untuk tingkat kabupaten sendiri, Kabupaten Sanggau sendiri itu 30% lebih. Angka itu fantastis sekali di dalam proses pemilihan yang lalu. Nah, menurut Bapak, apa kira-kira peran pemilih muda dalam mendorong pemilu ini menjadi lebih bersih dan berkualitas? baik, sejalan dengan yang tadi pertanyaan sebelumnya soal penguatan, soal rakor-rakor yang mungkin sudah sering kita lakukan kepada pemilih pemula, saya kira pada tahapan ini kita sudah masuk pada tahapan action. Artinya, teman-teman muda yang sudah kita kaderisasi dengan sedemikian rupa itu, kita pengen misalnya suatu saat di pilkada maupun pemilu di Sanggau ini, lahirlah banyak sekali relawan begitu, yang dari unsur muda, yang dengan sukarela dia menjadi aktor utama yang peduli terhadap demokrasi di Sanggau ini. Dan itu kita berharap ya, berharap sekali kader-kader tersebut adalah kader yang memang murni didikannya KPU Sanggau begitu. Ya, karena yang kita harapkan yang bisa masih rasional, kebanyakan ya pada umumnya adalah kan kaum muda ini Pak. Betul. Kalau yang kaum-kaum yang udah lewat-lewat tua ini kan kadang-kadang susah nih dibilang kata orang Sanggau ini kan. Hai, apa kata kau lah kata dia kan. Betul. Nah, kalau biasanya kaum-kaum muda ini kan yang bisa kita masih harapkan bisa kita apa berikan pemahaman-pemahaman yang luas. Makanya itu yang kita harapkan untuk bisa membuat pemilu ini menjadi lebih bersih dan berkualitas. Betul. Menurut Pak Jenny. Ya, saya sependapat dengan itu. Makanya kita punya harapan atau punya bayangan kepada KPU Sanggau ini, mudah-mudahan begitu di 2000 berapa itu 2030 ya, baik konteksnya pemilu nasional maupun pemilu daerah, lahirlah sejumlah relawan dari hasil didikan yang selama ini kita lakukan, termasuk mulai dari malam ini kan juga bagian dari pendidikan politik, dan benar-benar lahir seorang pemilih cerdas yang bekerja secara sukarela, dan itu konteksnya dengan penyelenggara. Artinya dia benar-benar bukan KPPS, bukan PPS, bukan PPK, tetapi dia sangat peduli terhadap demokrasi di Sanggau atas hasil kerja keras KPU selama masa tahapan-tahapan sekarang ini. Dan ini saya kira baik sekali Pak Gede. Bisa menjadi agen demokrasi untuk dirinya sendiri. Betul sekali Pak Oke, Gede. baik. Terakhir untuk Pak Ramdan juga. Eh, apa seharusnya peran pemilih di pemilu mendatang agar menghasilkan pemilu yang berkualitas, Bapak? Iya. Peran pemilih menurut saya memang harus apa ya? Saya bagi dalam tiga kategori ya, tiga fase. Yang pertama, sebelum penyelenggaraan pemilu itu mereka harus lebih banyak mencari informasi ya berkaitan dengan rekam jejak peserta misalnya. Itu kan menjadi penting karena itu mereka sebagai bagian dari penilai ya penentu terhadap kualitas calon pemimpin yang akan dipilih mereka. Oleh karena itu peran pemilih untuk melakukan proses verifikasi terhadap rekam jejak si kandidat atau si calon peserta. Yang kedua, pada saat pelaksanaan mereka secara bertanggung jawab dengan akal yang logis tanpa intimidasi dan sebagainya sebagai pemilih yang cerdas datang ke TPS dan menggunakan hak pilihnya. Nah, di samping memang ada kewajiban penyelenggara untuk melakukan proses pendidikan pemilih, jangan sampai pemilih juga keliru dalam mencoblos gitu kan. Nah, ini kan takut juga menjadi sia-sia ya. Selain pemilih, kita harapkan dia juga menjadi pemilih yang cerdas pada saat sebelum dan pada saat pelaksanaan dia datang ke TPS lalu berbekal dari para calon kandidat dilihat dari visi misi, program, kemudian rekam jejak dan sudah mantap pilihannya tadi lalu mereka datang pada saat hari pemungutan dan mereka mau menggunakan hak pilihnya. Nah, itu juga perlu diberikan informasi pendidikan pemilih jangan sampai keliru dalam menggunakan hak pilihnya. Dan yang ketiga pasca penyelenggaraan seperti yang sudah sekarang ini, mereka adalah bagian pengontrol terhadap kebijakan pemerintah. Itu menjadi penting. Nah, itu lahir dari mana? Lahir dari pemilih-pemilih yang cerdas. Pemilih cerdas lahir dari mana? Dari proses pendidikan dan mereka selain mendapatkan informasi-informasi dari KPU sebagai penyelenggara, Bawaslu juga sebagai penyelenggara, partai politik sebagai peserta pemilu dan kemauan mereka sendiri untuk mencari berbagai informasi terkait dengan informasi-informasi terhadap kepemimpinan yang sudah berjalan. Nah, saya kira itu menjadi bagian yang harus atau peran yang harus dilakukan para pemilih dalam proses kepemiluan yang akan datang. Saya kira itu. Ya, artinya nanti PR bagi kami lagi Pak untuk episode mendatang. Kita buat temanya lagi tadi sehubungan yang Bapak sampaikan. Kita buat temanya menagih janji pemilu. Nah, kira-kira gitu kan. Oh, itu keren itu. Mantap itu kan. Iya, menagih. Jadi membuat simulasi terhadap janji-janji kampanye mereka. Ya, dan kalau memang bisa ini Pak, nanti kita buat judulnya menagih iya, cantik janji itu. pemilu. Menurut saya bagus itu. Apalagi kalau menghadirkan narasumbernya langsung pemimpinnya. Nah, itu kan Iya. menarik Cocok, menurut saya. Iya. Oke. Baik, terima kasih Pak. Terakhir Pak,